Kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka bersama saya Muhammad Hanif Pratama dan rekan saya di sini Dimas Alifian Yuwono. Ya, mantap sekali. Kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia sekali dengan bintang tamu yang sangat bagus sekali. Teman saya sendiri, teman saya di perkuliahan, ya. Iki Gimana? Iki aku ki resah meneh gini sebenarnya. Resah gimana, Mas? Lah yang nonton ini sebenarnya sudah banyak. Oke. Sudah 90-an orang, hampir mencapai 100. Hah? Tapi yang subscribe masih 30-an. Iya sih, tapi kita loh. Kita itu sebenarnya perlu untuk teman-teman itu kembali lagi kita harus menginformasikan kepada teman-teman bahwa kalian harus menge-share ke teman-teman kalian untuk menonton podcast ini. Atau paling tidak mensubscribe lah. Karena subscribe itu kan gratis, Iya, benar, dan bernilai pahala. Waduh. Yo, Bos. Karena membahagiakan kita. Membahagiakan kita loh. Benar. Sodako digital itu dengan subscribe saiki. Oke, benar. Yo, Kemarin sudah bagus. Ada yang komen dan kita balas. Ayo teman-teman perbanyak memberikan komen. saran. Ya gitu kan. benar. Ada yang menawarkan diri untuk memberikan bakso, maksudnya enggak. Narasumber gitu. Kita ajak podcast, boleh ngasih sekali. bakso juga enggak apa-apa. Dan Ayo. kita tidak melihat latar belakang orang itu. Benar. Betul loh. Semua orang yang mempunyai wawasan, yang mempunyai sudut pandang, yang mempunyai pendapat boleh gabung ke kita. Oke. Dan kita harus bertoleransi terhadap perbedaan pendapat itu. Benar. Betul loh. Kembali lagi tadi, kalau bila ada yang mau endorse nggak apa-apa, tapi endorse barang gitu nggak apa-apa. Nanti kita promosiin gitu. Oke. Gitu ya kan? Oke. Paling tidak barang gitu apa gitu ngasih ke kita, nanti kita promosiin jualannya. Oke. Waduh. Tapi aku tertariknya kepada judul kita ya, itu kan namanya berpikir merdeka gitu kan. Iya. Jadi segala bentuk narasumber, segala bentuk pendapat itu kita terima. Karena kan ada banyak orang di luar sana itu yang tanda kutip agak sensitif ketika mendengar sebuah perbedaan. Iya benar. Betul kan? Alergi terhadap perbedaan dan belum bisa menerima perbedaan itu seperti apa. Termasuk bintang tamu kita kali ini nih. Oke. Kenapa itu, Mas? Sepertinya dia masih resah tentang perbedaan itu seperti apa gitu loh. Oh, gitu ya. Ini ceritanya ini pasien ini sepertinya. Oh, pasien. Waduh. Yang kita harus sembuhkan pada kesempatan kali ini gitu ya. Oke. Waduh, sakit berarti, Mas. Sakit bukan yang sakit hati ini. Bukan sakit hati. hati. Kalau itu saya sakit hati. Aduh. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak jadi. Enggak jadi. Langsung saja kita panggil. Oke. Yaitu Mas Fatoni Nur Fauzi. Yang akrab dipanggil Mas Fauzi. Oke, halo Bagaimana guys. kabarnya Mas Fauzi? Ya, alhamdulillah ini teman-teman ya. Terima kasih udah jauh-jauh sampai sini. Terima kasih sekali. Sampai teritorial Sugiwaras Kalioso. Solo Utara ya Mas. Ya? Benar. Tapi ini enggak mendirikan negara sendiri kan? Enggak. Cuma sedikit Mas, keras. Oh, keras. Keras, waduh. Solo Utara keras lu. Maksudnya keras ki ya peraturannya ketat, gitu. Disiplin gitu loh. Patuh terhadap peraturan pemerintah tentang Covid. Iya, betul. Kalau fitnah gitu ya Mas ya. Oh, enggak. Lah yang benar gimana? Gimana, Mas? Ya keras ya, ada yang kebaikannya ada kejelekannya, ada juga keras. Oke. Jadi bukan karena peraturan pemerintah. Bukan. Pemerintah dilanggar. Wow. Pemerintahan di atas presiden. Mas. Waduh. Kalian tuh enggak tahu. Waduh. Desa saya itu Aku mati Mas. Jangan kebablasan, enggak Mas. bisa pulang nanti. Waduh, kerasnya di situ ya. Bagaimana kabarnya Mas Fauzi? Alhamdulillah ini. Baik, sehat. Sehat batin dan lahir ini. Ya. Rohaninya kurang ini Mas, kurang sehat ini Mas. Tapi batinnya sehat. Alhamdulillah. Kalau sekedar sehat secara lahir itu ya bisa terindikasi sebenarnya. Iya, emang. Asalkan kita tidak batuk, tidak asam lambung atau asam amino dan lain sebagainya itu dikatakan sehat gitu. Tapi kalau batin itu kan ya ada bayar UKT, bayar listrik, dirasani tonggo dan lain sebagainya, bayar utang, cicilan, kredit, bayar motor. Ya benar sih. Raiso bayar terus dipedot nih. Nah itu kan adalah kesehatan batin gitu loh. Benar. Mas Fauzi gimana ini kesehatan batinnya ini? Kalau kesehatan batin saya itu
permasalahan ada di Apa Mas? diri kita sendiri ya Mas ya. Permasalahan itu oke. ada di, kalau khusus kita kan orang-orang PAI ini ya, pasti kita bahasnya tentang Saya tidak jauh dari Saya tidak. agamis lah. Oke. Oke. Mas Fauzi sendirian ya? Iya, karena saya itu bingung terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul di kalangan ulama Mas. Padahal gini, konsepnya kan gini. Berarti ini langsung masuk ke poin ini ya? Iya. Santuy Mas. Tenang, Santuy, tenang. Minum dulu, Kalem. Lanjut. Kalem. Gini, kalau pola pikir saya itu Mas, perbedaan di kalangan ulama itu sudah tidak ada karena mereka itu orang-orang pandai, orang-orang pintar gitu. Oke. Perbedaan itu harusnya ada di orang-orang awam seperti ya Kita ini. masih belajar. Ini perbedaan itu masih wajar. Karena masih belajar tadi. Iya, karena masih belajar. Sedangkan ulama itu Mas udah di tahap paling tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Tapi Oke. kenapa kok ulama-ulama agama Islam itu masih ada perbedaan di antara mereka, sampai-sampai kalau yang kita katakan masih radikal itu sampai menyerang, sampai memusuhi, sampai mengkafirkan. Kan tidak semestinya kalau ulama yang tingkatan agamanya, ilmu agamanya itu tinggi itu sudah pastinya sudah selesai dengan perbedaan. Ya kan, Mas? Oke. Iya, harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa kok masih banyak ulama-ulama yang Tadi mempermasalahkan itu? Gitu Oke. loh, Mas. Oke. Berarti itu yang menjadi keresahan Anda itu ya. Iya, kenapa gitu? kenapa? Why? Tapi gini, Oke, dari oke. sudut pandangnya Mas Fauzi ini kita bisa tanggapi paling tidak dua sudut pandang. Yang pertama adalah ini berarti Mas Fauzi ini menseriusi tentang keagamaan. Benar. Betul kan? Kalau dia nggak peduli, kalau dia Acuh dia terhadap- cuek, acuh terhadap agama, dia nggak mungkin muncul pemikiran seperti ini. Gitu. Yang kedua, ada timbul rasa penasaran dan jawaban yang harus segera diterima. Betul Iya. kan? Karena kan ada rasa Karena penasaran. Mas gitu kan. Fauzi ini lagi resah. Lagi Iya, resah. kan menunggu- menunggu tadi kan sakit pasien. Iya benar. Oh iya, Dek, betul. Harus dikasih obat cepat-cepat. Oke. Terus saya masuk ke Kali- Yen Surakarta yang lingkungannya Lebih heterogen. iya itu loh. Oke. Seperti itu. Jadi saya kok Bukan IAIN Mas, UIN. Uin. Uin Raden Mas Saido. Iya, Oke. itu. Jadi Masuk ke UIN, lingkungannya heterogen. Heterogen Agak dengan- ada keterkejutan di situ. Iya, Mas. di situ. Dengan background yang berbeda-beda, Nah. teman yang berbeda-beda, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Iya. Oke, Saya sangat oke. bersyukur dan sangat bingung di sini, Mas. Oke. Mas Adik mungkin mau bisa memberikan rembukan ini. Kalau untuk Mas Fauzi sendiri sudah bagus memiliki pikiran bahwa memiliki perhatian terhadap pemikiran tadi terhadap perbedaan, tapi sangat disayangkan juga bahwa lingkungan dari Mas Fauzi yang begitu keras tadi, yang membentuk orang-orang yang keras tadi, yang sering menghardik orang-orang lain yang berbeda pendapat. Oke. Itu menjadi pikiran dari Mas Fauzi. Kenapa banyak sekali perbedaan di sini yang mengharuskan melakukan kekerasan terhadap orang lain terhadap perbedaan pendapat tadi. Berarti Mas Fauzi ini ingin keluar dari zona itu. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya Mas Fauzi tujuan besarnya ingin merubah. Kenapa toh kita sering menyalahkan orang lain? Kenapa kita sering memusuhi orang lain? Karena kita berbeda pendapat. Ini kenapa kok? Kenapa gitu? Oke. Mungkin saya masuk ya Mas Fauzi. Oke. Mengenai perbedaan atau dalam bahasa fikih itu namanya ikhtilaf gitu. Ikhtilaf itu adalah perbedaan di antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Itu menjadi hal yang wajar dan dibenarkan di dalam Islam. Menjadi hal yang wajar dan dibenarkan. Ini perlu digarisbawahi. Nah, perbedaan ini jangankan kok sekarang yang kita itu keadaannya 14 abad setelah Rasulullah wafat. Iya. Bahkan ketika Rasulullah pun masih ada, masih sugeng ya, masih hidup, masih berjuang berdakwah, itu sudah terjadi namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, dan sikapnya Rasulullah itu diferensiatif, menyatukan perbedaan itu, tidak memperpanjang, tidak menjurangkan ataupun tidak menyalahkan satu dan membenarkan yang lainnya. Contoh satu, ada salah seorang sahabat yang berjalan, saya lupa spesifiknya seperti apa, tapi dalam sebuah hadis nanti bisa dicari sendiri. Ada salah seorang sahabat, dua orang sahabat yang dipesani oleh Rasulullah, ketika nanti sampai di kota A, tolong nanti baru melaksanakan sholat asar, gitu kan? Iya. Sahabat itu berjalan, dua sahabat itu. Ketika di perjalanan mereka mendengar adzan asar. Sahabat yang satu bilang, aku mengikuti Rasulullah,
Karena Rasulullah ngendika, Rasulullah dawuh Oke. ketika sampai di sana baru melaksanakan sholat asar. Sahabat yang satu berpikir berbeda. Sekarang sudah adzan dan aku harus sholat tepat waktu. Makanya saya mendirikan sholat asar itu sekarang gitu loh. Setelah selesai sampai di tujuan, kedua sahabat ini mengadu ke Rasulullah. Bilang, "Ya Rasulullah," sahabat yang A tadi bilang, "saya mengikuti jenengan sholat asar setelah sampai di kota ini." Tapi yang sahabat B itu bilang bahwa saya sholat asar tepat waktu karena sudah adzan Dan saya menyegerakan tadi. dan saya menyegerakan sholat. Terus Rasulullah bilang, yang A benar karena mengikuti perintahku, yang B juga benar karena dia meyakini bahwa sholat tepat waktu itu benar. Inilah jawaban Rasulullah. Gitu loh. Jadi dia tidak menyalahkan kemerdekaan berpikir dua sahabat itu. Nah, yang penting apa? Orientasinya adalah tetap sholat asar gitu loh. Ya. Kecuali ada yang satu, wah bolos sholatnya tak prei. Nah, itu yang salah. Itu yang salah seperti itu loh. Nah, jadi perbedaan itu pun sudah muncul ketika Rasulullah masih ada gitu loh, Mas. Iya. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah dari Dr. Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan seperti ini. Perbedaan di dalam agama Islam itu bagaikan dua permata yang digesekkan. Gitu. Memang ada gesekan dan gesekan itu sakit, keras. Tetapi di antara gesekan itu muncullah percikan cahaya yang indah dilihat dari segala sisi. Paham nggak? Paham. Kan? Maka pergesekan perbedaan ini bukan pergesekan batu yang memunculkan api, tetapi pergesekan permata yang menimbulkan cahaya. Benar-benar. Itu adalah perbedaan di dalam tubuh Islam tadi. sendiri. Jadi seharusnya kita menjadi Islam yang baik terhadap Islam juga, tapi kita harus bertoleransi terhadap perbedaan tadi. Kita nggak harus toleransi itu berbeda agama dan lain-lain. Kalau saya Islam dengan teman saya Kristen, toleransi tidak hanya pada teman yang Kristen saja, tapi yang Islam juga. Berbeda cara beribadah dan lain-lain gitu. Gitu Mas. Iya. Jadi sebelum jauh kita bertoleransi terhadap lintas agama, kita harus bertoleransi terhadap tubuh kita sendiri, yaitu tubuh Islam. Gitu loh Mas. Seperti itu. Makanya jika ada perbedaan antara ulama itu hal yang wajar, karena perbedaan itu hanya bersifat yang bisa dipilih gitu loh. Itu bersifat opsi. Perbedaan itu bersifat opsional. Logika setiap orang. Oke, betul. Tetapi kecuali ada yang bilang sholat itu harus dengan gerakan yoga. Waduh, itu baru Salto. sesat gitu loh. Iya. Nah, kalau sholat hanya perbedaan masalah takbiratul ikram, kemudian mengangkat telunjuk ketika tahiyat, itu hanya masalah cabang, hanya masalah furu'iyah dalam fikih. Dan ulama itu memperdebatkan hanya lingkup di situ saja, tidak sampai kepada hukum asal yaitu sholat gitu loh. Saya sendiri itu kan ketika sholat subuh saya pasti pakai kunut, gitu kan. Iya. Karena saya bermadhab Imam Syafi'i yang kalau di Indonesia adalah nahdien, gitu kan. Setiap sholat subuh itu pasti saya menggunakan kunut. Tetapi pernah suatu ketika saya sedang di perjalanan, terus saya sholat subuh di masjid yang tidak berkunut. Gitu. Ya harus mengikuti. Ya harus mengikuti. Orang aku bunga-bunga ora sah batali. Wah, itu seperti itu. Kok tiba-tiba yang lainnya pada sujud kok ini kunut sendiri kan itu Nah, juga itu aneh. itu juga lucu Itu gitu kan loh. juga lucu. Itu juga harus mengikuti seperti itu. Harus Bahkan itu mengikuti juga imamnya. dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Seperti itu, Mas. Jadi perbedaan ulama itu hanya bersifat pada cabang-cabangnya saja. Gitu. Bagian Mas Fauzi? Oke, berarti kita itu harus menjadi seperti percikan tadi ya, percikan permata tadi yang menimbulkan Iya. cahaya gitu loh. Tapi kenapa kalau di Indonesia ini banyak percikan itu membakar, Mas? Membakar amarah beberapa ormas ataupun golongan. Waduh. Wah, ini sensitif sekali ini. Saya takut membahasnya. Kita itu juga harus memberikan masukan-masukan kepada pemuda-pemuda sekarang, Mas. Waduh, iya benar sih, Mas. Emang karena pemuda-pemuda sekarang itu kalau tidak dikontrol itu sangat berbahaya sekali, apalagi seperti pikiran radikal-radikal tersebut. Oke, saya masuk di poin itu ya Mas ya, sensitivitas Iya. dalam keberbedaan Iya. gitu lah. Nah, makanya kita mengadakan podcast ini dengan tema ini itu sebagai upaya untuk meminimalisir sensitivitas dalam keberbedaan di dalam tubuh Islam itu sendiri. Gitu loh. Ini upaya kita untuk Ini upaya kita supaya kita menjadi umat Islam itu bisa satu gitu loh. Tidak memperbesarkan perbedaan-perbedaan. Lah kenapa kok timbul sensitivitas? Nah, menurut saya itu karena fanatisme. Fanatisme terhadap satu golongan dan mempercayai bahwa
yang paling benar adalah yang dia anut. Sementara yang dianut oleh orang lain, keyakinan yang dianut oleh orang lain itu salah. Iya. Seperti itu. Fanatisme, karena fanatisme itu kalau sudah terlalu cinta, fanatisme seperti itu Mas ya. Iya. Itu condong menyerang lawan, menyerang perbedaan. Nah, betul. Seperti itu. Apakah kamu pernah berada di fase itu? Nah, emang itu yang saya gitu. yang itu Pernah pengalaman saya dialami? dulu. Iya, Oke. seperti itu. Jadi sebelum saya itu kuliah, bisa dikatakan seperti itu, masih di lingkup desa saya. Oke. Itu saya mudah menyalahkan seseorang, mudah mengafirkan. Karena Oke. memang saat itu saya merasa paling benar dan Oke. mereka paling salah. Seperti itulah fanatisme. Sebenarnya untuk ini saya punya pendapat bahwa fanatisme yang Mas Fauzi lakukan adalah fanatisme keluar, bukan fanatisme ke dalam. Tapi menurut saya fanatisme ada dua tadi, fanatisme keluar dan ke dalam. Jadi fanatisme ke dalam itu adalah bahwa Mas Fauzi yakin bahwa yang Mas Fauzi lakukan itu benar, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan sampai Mas Fauzi fanatisme keluar dan menyalahkan apa yang mereka lakukan itu salah. Oh, iya. Sebenarnya Mas Fauzi punya pendapat bahwa yang Mas Fauzi lakukan selama ini tentang cara beribadah dan lain-lain itu benar, ya itu untuk Mas Fauzi saja. Sebenarnya cukup sampai situ sudah benar. Tapi ketika itu menjadi output menjadi keluar, pengeluaran, itu yang salah. Karena di situ ada hak orang lain yang Anda cederai. Wah. benar. Seperti itu. Tapi beda lagi kalau Mas Fauzi untuk menasihati orang lain dan lain-lain. Seperti ayo sholat dan lain-lain, kan itu urusan yang berbeda lagi. Ayo sholat dan lain-lain. Ayo sholat, wes sudah waktunya sholat, dan mereka yang dikasih tahu, yang dinasihati tadi, ngapain saya sholat dan lain-lain, itu merupakan tugas Mas Fauzi sebagai seorang muslim untuk menasihati sampai di situ gitu. Jadi ya itu tugas Mas Fauzi cuma menasihati, itu sudah selesai. Sudah selesai gitu loh. Baik dia melakukan atau tidak, itu ya terserah dia, kembali lagi. Kan tugas Mas Fauzi cuma menasihati tadi. Maaf, bicara saya belibet. Ini kok saya tidak bisa berkata-kata lagi, terkagum-kagum, dan saya harus sejenak memikirkan kata-kata kalian itu. Bentar, jangan memikirkan. Waktunya terlalu lama dong. Itu Kita untuk lanjut renungan nanti saja. Makanya segala yang sensitif kita bahas di sini supaya tidak menjadi sensitif lagi. Iya. Karena memang relevan begitu adanya, seperti itu. Nah, mengenai kata radikal tadi ya Mas ya. Nggak tahu kenapa kok orientasinya menjadi keras itu, saya nggak tahu loh. Karena radik itu kan berpikir Ya, sampai akar-akar gitu loh. Dan sebenarnya nggak ada yang salah tentang Radikal itu definisi tadi sendiri. radikal, nggak Ya, ada. mungkin yang benar kata-katanya itu bukan radikal Mas ya. Tapi ekstremisme. ekstremisme benar. gitu loh. Iya. Ekstremisme kanan ataupun ekstremisme kiri Iya, gitu loh. benar. Karena kalau radikal itu berpikir sampai ke akar-akar, itu saya nggak tahu atau belum belajar aja atau belum buka-buka Google aja. Kenapa kok sampai orientasi radikal itu menjadi buruk, menjadi keras, menjadi menyerang gitu loh. Saya nggak tahu gitu loh. Dan sudah berkembang di Indonesia ini. Nah, radikal itu jelek. Nah, Sudah bergeser ya pengertian dari radikalisme tadi. Iya. seperti itu. Makanya ketika kita gini saja, sekarang kita sepakati aja. Ketika kita punya keyakinan, terus kita bertahan akan keyakinan itu sah, boleh. Boleh. Tapi ketika keyakinan itu melukai orang lain, melanggar hak-hak orang lain, dan dipaksakan terhadap orang lain, itu salah. Oh. Contoh misalkan, ada orang yang mengatakan musik itu haram, gitu kan. Saya sebagai orang yang bermain musik, ya kan, meskipun nggak jago-jago amat, Nggak apa-apa. saya pernah ikut Indonesia Idol loh. Waduh. Dalam mimpi tapi. Waduh. Nah, ada orang mengatakan ke saya, Mas Dimas, musik itu haram. Saya tidak akan marah. Saya akan menghargai. Oke, silahkan Anda berpendapat musik itu haram, itu hak kamu. Kamu tidak bermusik itu hak kamu. Gitu loh. Tapi kasihan malaikat Israfil yang pakai trompet. Seperti itu. Maka kita hargai. Monggo kalau sampeyan meyakini musik itu haram, silahkan. Tapi jangan melarang saya untuk bermain musik. Begitu juga sebaliknya. Saya juga jangan melarang dia untuk mengatakan itu gitu loh. Benar. Dia bebas mengatakan oke, musik itu haram, monggo. Yang penting keyakinan kita berbeda, kita bisa beriringan. Nah, seperti itu. Jalan bersama-sama. Sebagai umat Islam gitu loh. Karena Tuhan kita satu. Rasul kita satu. Dan kita berdebat terhadap Rasul dan Tuhan yang sama. Ini kan ironis gitu loh. Semua itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk
untuk dinikmati gitu loh, untuk ditakjubi seperti itu Mas Fauzi gitu loh. Betul sekali ya. Gitu loh. Emang ya seperti itu perlu selalu disuarakan. Disuarakan seperti itu. Makanya itu tadi ya kita sepakat di situ ya, sepakat bahwa selama itu tidak melanggar orang lain itu sah saja. Oke. Benar. Garis besarnya itu. Garis besarnya itu seperti itu. Poinnya dari situ. Gitu. Mengenai ini kan masuk lagi ke masalah kebenaran ya Mas ya. Nah, mungkin kan kita mempunyai kebenaran itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebelum masuk ke bahkan sebelum masuk ke lintas agama, jelas kalau agama kan kita innad-dina indallahil Islam. Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah gitu kan. Tapi di dalam Islam sendiri pun itu banyak sekali perbedaan ataupun kebenaran yang diyakini. Pernahkah Anda bermasalah dalam kebenaran itu? Ayo. Kalau masalah kebenaran terhadap ketuhanan pastinya tidak ya Mas ya. Tapi kebenaran atas apa yang diajarkan seperti itu. Seperti contohnya ilmu-ilmu yang sekarang menyebar, ilmu Islam itu Mas. Itu pasti ada apa ya? Yang paling benar itu yang mana? Masalahnya saya itu orang bimbang. Saya melihat bisa dikatakan NU itu ya benar ya. Kalau saya mendengarkan Kiai NU itu pasti oh ada benarnya ya. Terus saya pindah ke Salafi, kok ini juga benar ya. Terus saya pindah ke LDI, benar juga ya. Ini mana ini? Apa memang itu manusiawi dan emang itu benar semua? Ya aja dijadwal aja. Kalau Senin NU, Selasa Muhammadiyah. Tidak dong. Berarti Anda yang tidak punya pendirian. Ya, ada bagusnya mendengarkan semua organisasi tadi, semua pendapat tadi. Tapi alangkah baiknya itu pendapat tadi dikembalikan ke Mas Fauzi dan dipilih apa yang membuat Mas Fauzi nyaman saja dalam beribadah seperti itu. Kalau mengenai kebenaran, tapi kamu ada perspektif nggak? Untuk kebenaran tadi agaknya harus dipikirkan bahwa yang kebenaran tadi apa yang Mas Fauzi pikirkan mengenai kebenaran tadi harus outputnya adalah kebaikan. Gitu. Nah itu. Seperti kata Mbah Non pernah berkata tadi bahwa apapun yang kita pelajari mengenai kebenaran ini harus beroutput, harus keluarnya adalah kebaikan. Seperti jangan kita memamerkan apa yang ada di dapur kita, apa yang kebenaran tadi kan merupakan bahan-bahan yang kita olah sebenarnya di dapur. Kebenaran tadi posisinya ada di dapur. Jadi kita kalau punya warung tadi kan kita nggak mungkin menaruh dapur itu di depan. Jadi dapur itu di belakang, yang kita sajikan pada warung tadi, etalase warung tadi adalah makanan-makanan yang bergizi, melezatkan gitu. Itu merupakan sebuah kebaikan. Oh, berarti kalau saya mengambil sikap seperti ini, Mas, saya itu tidak pengen memiliki aliran seperti NU, Muhammadiyah dan Salafi. Saya tidak mau dipanggil seperti itu. Saya pengennya dipanggil orang Islam saja. Jadi saya pengen belajar ke semua. Tapi kebanyakan teman-teman saya itu kalau melihat saya itu kayak kowe iki kudu ndek pendirian, ojo melu-melu kabeh. Tapi saya merasa nyaman karena kalau tidak seperti itu, kalau saya itu ke salah satu aliran itu pasti saya akan fanatik dan akan menyalahkan yang lain. Tapi kalau saya terjun di semuanya, saya merasa memiliki kaya terhadap ilmu-ilmu mereka dan mana perbedaan di antara mereka, dan saya bisa menghapus perbedaan itu, bisa radar perbedaan itu bisa saya turunkan. Dan saya merasa damai. Tapi banyak teman-teman saya itu tidak setuju dengan pola pikir saya. Apakah itu benar pola pikir seperti itu? Ternyata Mas Fauzi benar-benar sakit. Gak apa-apa. Tapi saya mengalami hal itu di SMP. Saya mengalami hal itu di SMP bahwa saya tidak ingin ikut ini. Ya, ngapain ikut ini itu gitu. Ini isinya cuma kebencian. Ya, tapi seiring berjalannya waktu tidak, bahwa kita juga perlu melihat apa sih yang membuat kita nyaman dan lain-lain. Kembali lagi tadi ada beberapa pendapat yang sebenarnya ini yang bagus, dan sikap kita untuk mendengar kebenaran dari yang lain itu juga
tadi ada toleransi dalam diri Islam tadi. Oke, sekarang saya mau tanya ke Mas Fauzi dulu. Iya. Kita eksperimen pertanyaan. Oke. Ketika Mas Fauzi ingin menyeberang di antara pulau satu ke pulau yang lainnya, pasti sampean memilih beberapa dermaga. Iya. Dermaga 1, dermaga 2, dermaga 3 untuk sampai ke Pulau tujuan tadi. ke pulau tersebut. Gitu kan? Iya. Nah, ketika ketika berada di ujung pulau, melihat pulau yang ada di sana, kemudian kamu melihat 3 dermaga itu, 3 kapal itu, pasti yang terjadi adalah kamu harus memilih dermaga mana yang harus aku tumpangi supaya aku bisa sampai ke ujung pulau. Dan kamu tidak bisa menentukan harus menumpaki 3-tiganya, harus menaiki 3-tiganya. Betul nggak? Betul sekali. Emang betul sekali. Betul nggak? Betul. Apakah kamu akan kagebushi no jutsu? Iya, Kak. Perumpamannya seperti itu Mas Fauzi. Iya, Mas. Perumpamannya seperti itu. Jadi kamu harus memilih satu dermaga, satu wadah, ya, satu kapal, satu torikot bahasanya untuk sampai kepada tujuan, dan tujuan itu adalah Allah. Saya punya analogi juga mengenai perbedaan ini, Mas. Untuk kita pergi ke Semarang, kita kan ada berbagai macam mode transportasi. Iya. Ada bis, ada mobil, Kereta. ada kereta, Pesawat. ya ada pesawat, ada sepeda motor, Iya. ya. Mas Fauzi dengan memilih salah satu dengan tujuan yang sama, dengan pakaian yang sama tadi, Mas Fauzi pakaian dengan apapun, tapi dengan kendaraan yang berbeda tadi, Mas Fauzi akan sampai juga ke Semarang tadi. Oh, seperti itu. Karena gini, ketika Mas Fauzi ini mencampurkan segala bentuk keyakinan tadi gitu ya, maka kamu akan kelelahan gitu loh. Ruwet juga kan, Mas? Pasti tidak ada ujungnya, Mas. Betul. Perbedaan. Dan nanti kamu benar. akan justru akan lebih ekstremis lagi gitu loh. Bahaya berarti. Iya, Ya, bahaya. bahaya, Karena benar bahaya. Anda tidak mempunyai satu dermaga yang Anda pilih, tidak mempunyai, kalau Semarang tadi tidak mempunyai satu transportasi satu yang kamu pilih. Gitu kan. Kan kamu nggak mungkin aku tak numpak bis sih, Kamu terus baru ki aku tak melaku, baru ki aku tak numpak pit, kan nggak mungkin juga gitu. ribet banget kan, Mas? Jadi Mas Fauzi naik bis Mandiri. gitu 500 meter gitu, wah saya nggak nyaman dengan bis ini. Mas Fauzi ganti lagi dengan sepeda motor, dan 500 meter lagi, saya nggak nyaman dengan sepeda motor ini. Nah, itu. Dan terus menerus kan itu hal yang merepotkan, Mas. Iya, iya. Mas Nah. Fauzi akan berhenti dan ganti kendaraan lagi, berhenti dan naik kendaraan lagi. Nah, itu akan Anda kehabisan uang gitu loh. Benar, Apalagi benar. masa pandemi. Maksudnya kehabisan uang tadi, Mas Fauzi akan kehabisan energi untuk sampai ke Semarang. Itu. Mas. Jadi mungkin sekarang Mas Fauzi sedang proses menemukan dermaga mana yang harus aku pilih, atau transportasi mana yang harus aku pilih untuk aku naiki bisa sampai tujuanku. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting sampean nyaman dalam lingkungan itu, dalam ruangan itu, dan satu poinnya jangan menabrakkan satu dengan yang lainnya. Nah, Karena itu yang bahaya itu, ketika kita menerima semuanya, kita akan saling nabrak nanti. Dan nanti kamu akan bingung, sebagaimana buih di lautan akan terombang-ambing. Dan mengenai kebenaran itu sendiri pun, Rumi dalam syairnya mengatakan seperti ini. Kebenaran itu sebagaimana kaca Tuhan yang jatuh dan pecah. Sementara manusia menemukan kaca itu dan mengatakan, aku menemukan kebenaran. Paham nggak? Iya. Puing-puing kan. Puing-puing kaca Kaca. itu, kita berkaca, kemudian kita mengatakan aku telah menemukan kebenaran, padahal itu adalah retakan-retakan kaca yang belum bersatu. Seperti itu. Makanya kalau ngendikane Mbah Nun ya, berkata bahwa seperti ini, statusnya menungso ki muga-muga bener. Iya. Muga-muga selamat, muga-muga mlebu swarga, muga-muga diterima karo Gusti Allah. Kan Nah, sekarang ini kan kita nggak tahu mana yang benar. Apakah yang benar itu A atau B, kita nggak tahu. Makanya sama-sama statusnya tidak tahu, kita saling menghargai aja, gitu loh. Sama halnya kita mendebatkan seperti ini. Kalau terminologinya Mbah Nun itu juga seperti ini. Kita mendebatkan pitik kluruk. Orang Madura mengatakan pitik kluruk itu atau ayam berkokok itu adalah kongkorongkong. Kukurunuk Maman. Orang Madura itu kukurunuk. Kita apa? Kukuruyuk. Orang Sunda itu kongkorongkong. Lah sing bener sih ndi? Ya pitike sing bener itu. muni PTS sing bener. Nah kalau kita mau perdebatkan sing bener ndi? Ya kita nggak akan selesai gitu loh. Seperti itu Mas Fauzi.
Nah makanya kita yakini, oke ayam berkokok dengan suara kukuruyuk, ya sudah, kita yakin di situ aja seperti itu. Makanya Mas Fauzi berproses. Nah makanya sampean kok bingung, sampean kok bimbang, karena tadi terlalu mencampur adukkan seperti itu. Boleh kita mengambil kenyamanan dari berbagai ajaran ya, itu boleh, itu sah-sah saja. Tetapi kembali lagi, pasti ada satu keyakinan, satu kepercayaan yang Anda nyaman di situ. Itu gunakanlah gitu. Seperti itu Mas Fauzi. Yoi Mas Fauzi. Ya kalau gini ya Mas, kalau saya dapat pencerahan ini saya harus diam. Padahal ini podcast harus bicara ya. Yo kalau diam Panjang sekali panjang dong. sekali. Banyak sekali pendengarnya, malas untuk mendengar kalau panjang-panjang. Tapi pasti pendengar-pendengar ini akan mengepos dan berhenti sejenak karena emang ini poin sangat berharga dan sangat Iya benar. Iya. Tapi kan kalau Mas Fauzi diam bengong gitu kan, para pendengar bingung juga. Iya. Ini sudah selesai apa belum ini kan gitu podcastnya. Oke, berarti saya itu harus pandai-pandai mencari kenyamanan. Kenyamanan Mas Fauzi sendiri. Yoi, betul. Nah, mantap. Oke. Iya. Sudah ada titik terang ya? Iya. Sudah padang ya berarti ya. Ada cahaya nih di otak saya. Oke. Iya. Dan satu lagi Mas Fauzi. Kita mengambil dalam hukum fikih itu ya. Itu ada yang namanya hukum asal dan ada yang namanya furu'iyah. Furu'iyah itu cabang gitu. Iya. Kebanyakan para ulama-ulama fikih yang sangat curam terhadap perbedaan itu berada di furu'iyah saja, di cabangnya saja gitu. Dan itu tadi kata Mas Hanif opsional gitu loh. Contoh ya, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu wudu batal. Itu kan? Itu Imam Syafi'i. Sementara kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, lah kita nggak akan tawaf. Karena kita bersentuhan terus dengan laki-laki perempuan. Nggak mungkin kita jaga jarak 5 meter batal. Nggak mungkin dong. Gitu lah. Nah kalau kita bermadhab Syafi'i, kita nggak jadi haji. Makanya di situ ada opsional. Ya sudah sementara itu kita bermadhab yang lain. Seperti itu Mas. Dan itu nggak apa-apa Mas. Dan itu nggak apa-apa. Asalkan dalam kondisi darurat. Gitu loh. Saatnya adalah darurat Mas Hanif. Oke. Nggak sembarangan bisa tak campur. Enggak. Berarti kue kembali lagi kue nanti pendirian. Itu satu. Yang kedua misalkan apa lagi contoh tadi sholat subuh di dalam saya kalau Nahdliyin itu kan pakai kunut. Di teman-teman yang lainnya mungkin Muhammadiyah, mungkin Salafi tidak pakai kunut gitu kan. Nah pakai kunut ataupun tidak pakai kunut itu nggak masalah gitu. Yang pakai kunut sah, yang tidak pakai kunut juga sah. Itu sudah diperdebatkan oleh para ulama dan itu sudah selesai. Yang salah adalah sholat subuh kuwi jek kemulan lah. Sholat subuh jam 8. Lah, Sing salah sing ra salat. Lah, subuh plus duha. Duane ora kuwi. Itu yang salah di situ seperti itu. Nah makanya kalau kita belajar agama kita akan paham seperti ini gitu loh. Maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain, membenar-benarkan diri sendiri itu tidak akan mudah karena kita sudah paham terhadap hal ini. Gitu ya Mas Hanif. Mau masuk mungkin? Saya pusing menghadapi Mas Fauzi. Kalau saya menyimpulkan diri saya sendiri ya Mas. Iya. Saya itu seperti bangunan sudah tinggi tapi pondasi belum kuat. Waduh. Jadi diterpangin goyang-goyang. Oke. Berarti saya itu harus marah-marah sama kontraktornya. Enggak dong. Itu cuma pengibaratan. Aku mah tadi lali lagi. Jadi saya itu harus turun, harus kurang lebih memberikan cakar ayam, memberikan pondasi itu lebih kuat lagi. Betul. Dan saya akan membangun dan setelah sudah tinggi tidak akan tergoyang. Betul. Itu ya mungkin ya. Bahkan gini Mas Fauzi, kita harus bertoleransi terhadap orang yang intoleran. Paham nggak? Iya. Toleransi bukan hanya kepada perbedaan, tapi terhadap orang-orang yang itu intoleran. Paham nggak? Jadi judulnya kan kita toleran terhadap intoleran. Itu judulnya itu. Jadi bahkan kepada orang-orang yang intoleran pun, yang keras, yang mungkin terlalu tidak menerima perbedaan. Nah, itu kita harus mentoleransi. Kita harus mentoleransi juga. Tetap orang-orang yang seperti itu. Gitu loh. Padahal seperti itu harus dengan perasaan ya, ora tok nggawa langsung emosi di. Oh, lah itu tadi kan yang keras tadi. Itu gitu loh. Kita harus bertoleransi. Orang-orang yang tidak toleran. Banget seperti itu. Keren. Iya. Makanya ini menyangkut juga di poin kita yang terakhir,
Islam cinta. Islam cinta. Wah, iki dhuwur iki, ilmu tinggi. Nah, selama ini apakah Mas Fauzi ini melihat kita itu dengan kacamata cinta? Saya merasakan cinta itu ya akhir-akhir ini saja, Mas. Dulu belum ada. Belum ada. Adanya Oke. emang Hanya membara saja ya. membara saja, dan saya paling benar, saya percaya diri. Oke. Dan ingin Surganya menyapa. mbok pek dhewe ngono ya. Dadi surganya sini gue ragu. Waduh. Apik dhewe iki mbuh kono. Waduh. Kowe ora tok surga dan lain-lain. Iya itu. Rumangsamu. Kowe arsitek surga apa piye? Kontraktornya bos. Oke, lanjut. Cinta itu muncul ketika saya keluar dari zona nyaman ini tadi. Saya menemukan teman-teman, menemukan perbedaan-perbedaan pemikiran. Ternyata Islam itu kaya, bukan saya sendiri. Betul. Saya seperti di dalam Baskom tadi Iya, sebenarnya Baskom. masih ada dana yang besar. Iya. Mas Fauzi hanya ada di Baskom karena yang saya kecil kecil tadi. saya merasa benar. Ternyata ada danau. Harus dana yang besar Nah, saya sekali. nyemplung di danau itu dan Menemukan banyak sekali keindahan-keindahan. iya, ternyata seperti pelangi, berbeda-beda tapi saling melengkapi. Betul. Enak ternyata. Berbeda-beda tapi saling melengkapi. Gitu loh. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, wa qabail, berkelompok-kelompok, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Bahkan menurut Gus Muwafiq itu mengartikan lita'arafu itu bukan hanya saling mengenal tapi juga mengerti. Sebab cinta tidak hanya butuh saling mengenal tapi juga butuh yang namanya pengertian. Seperti itu. Maka kita harus mengerti satu sama lain. Gitu ya. Ketika kita sudah mengerti, kita akan membentuk sebuah peradaban. Dan peradaban itu akan maju ketika kita sudah saling bertoleransi di situ. Itu Mas Fauzi poinnya. Mas Hanif, masalah cinta itu gimana Mas Hanif? Menyikapi perbedaan Saya dengan saja pandangan cinta itu seperti apa? gitu. Saya cacat tona asmara ya. Oke. Ini bukan cinta masalah cinta jomblo. bukan soal kekasih ya ini. Ya? Bukan Bukan soal dong. ini. Oke, tak kirain soal kekasih kalau Itu kan podcast kita yang kemarin. ya benar. Orangnya deyang soalnya. Oke. Bahas apa, Man? Ini konco kene konco kene. Saya sendiri jomblo. Waduh. Apa tadi? Mas, Mengenai perbedaan. mengenai perbedaan. Wah. Ya seperti tadi juga saya Ibu. Saya dulu saat SMP juga gitu, Mas. Jadi saya sulit menerima perbedaan bahwa kenapa sih banyak sekali perbedaan ini kok tidak akur dan lain-lain Iya, gitu. iya. Kenapa tidak ada keharmonisan di antara kita dan ini. Kan saya juga punya teman LDI juga, Salafi juga, NU Oke, juga dan oke, lain-lain. oke. Jadi kenapa kok kita tidak harmonis saja? Betul. Dan itu seiring berjalannya waktu saya temukan ternyata tapi itu di luar aspek mengenai agama. Jadi itu pendekatan mengenai personal saja. Oke. Jadi saya menemukan bahwa saya bisa kok berteman dengan kamu, saya kok bisa berteman dengan Mas yang LDI, NU. Oke. Oh, keren. Muhammadiyah. Ini cerita yang keren ini. Tapi itu di luar dari agama, tapi itu soal personal. Kemanusiaan, Manusiawi. manusiawi. Benar. Kembali lagi bahwa kebenaran itu ada di dapur. Yang kita tuangkan di ruang tamu atau di etalase toko adalah akhlak. Benar, Kebaikan tadi. Jadi mungkin secara kebenaran berbeda. Satu LDI, satu Salafi dan sebagainya. Tapi ketika itu berteman, bersosial, ternyata bisa saling bergaul juga Benar, gitu. benar. Dan nggak terlalu tampak-tampak juga kok perbedaan itu kan. Oh iya. Berat. Gimana Mas? Berarti seperti yang dikatakan budayawan Sudartejo. Betul. Gimana? Ya seperti ini. Agama masa depan itu Buddha, bukan berarti Buddha agama, tapi akhlak yang mulia. Berarti itu keimanan itu di dapur dan akhlak itu di depan. Yang harus kita tampakkan itu akhlak, bukan keimanan. Betul Mas, betul sekali. Makanya saya berpesan kepada seluruh pemuda ataupun siapapun yang mendengarkan podcast ini, mari kita berpandangan itu dengan pandangan cinta. Mari kita mengedepankan akhlak, mengedepankan kebaikan. Yang penting yang kita hadirkan, yang kita hidangkan itu adalah harmonisasi kehidupan. Benar. Betul sekali, betul kan ya? Benar. Betul kali. Jadi untuk teman-teman yang dengerin, ayolah teman-teman, kita harus menebarkan cinta terhadap kita sesama gitu. Iya, teman-teman kalau udah mendengarkan podcast ini,
harusnya tuh sudah tidak memperdebatkan masalah perbedaan. Benar. Selesai di sini dan jawabannya yang dikatakan oleh Mas Dimas tadi dengan menggunakan cinta itu tadi ya, Mas, ya? Betul sekali. Cinta tentang kekasih tidak punya tidak apa-apa, yang penting cinta terhadap sesama. Wus. Ya ker mergo kowe jomblo wae sih. Jangan mesti ngono. Asane wong ranjang. Memang alasan saja. Oke Mas Fauzi sudah selesai. Ya alhamdulillah ini plong dada saya. Tercerahkan ya Mas ya. Lodiang tenan. Dan ini juga menjadi support system, menjadi bahan referensi bagi saya juga. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Curhatan panjenengan sudah mengembangkan pemikiran kita juga ya Mas Hanif ya. Itu tadi ya yang diceritakan Mas Fauzi tadi merupakan hal yang tidak bisa saya pikirkan sebelumnya. Betul. Dan itu biasanya orang sensitif Mas itu. Benar. Loh, kenapa kok sensitif? Mari kita selesaikan itu, memang harus seperti itu, relevan seperti itu. Betul. Benar. Kembali lagi bahwa Gimana, Mas? cinta itu adalah universal. Cinta itu universal kepada siapapun. Pada kita siapapun. Kita harus cinta gitu ya. Benar. Oke, mungkin cukup sekian. Ya terima kasih atas kehadiran teman-teman dan saya diundang di podcast ini. Oke. Saya serasa orang yang paling beruntung ya diundang di podcast ini. Terima kasih. Oke, makasih. Mas. Seneng hati. Terima kasih kepada Mas Fauzi juga mau ikut ke dalam podcast ini. Oke. Sekali lagi bagi teman-teman semuanya, tolong dong Ayo dong. subscribe, like dan komen. Benar. Dan- Share juga dan jangan share lupa. juga jangan lupa dukung kami semuanya Konten-konten kami yang akan datang. karena ini pastinya bermanfaat. Benar sekali dong. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya yang pastinya semakin seru, semakin bermanfaat bagi kita semuanya. Tunggu konten kami bersama narasumber-narasumber yang ciamik dan pintar-pintar dong pun. Sampai jumpa di lain episode. Jaga kesehatan, salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.